Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Nikoma Cantika Tiandini dengan NIM 23095111153, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan sebuah kasus penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri, yaitu penyakit black leg atau kaki hitam yang menyerang pada sapi, domba, atau kambing. Black leg atau kaki hitam adalah penyakit bakteri akut yang menyerang sapi dan domba, disebabkan oleh Clostridium chavoi. Bakteri ini dapat bertahan lama dalam bentuk spora di lingkungan tanah yang berpotensi menjadi sumber infeksi. Penyakit ini umumnya menyerang sapi muda dan sangat mematikan, dengan angka kematian bisa mendekati 100%. Wabah ini sering muncul secara tiba-tiba di peternakan, terutama saat setelah terjadi penggalian atau banjir. Mengingat risiko penyebarannya yang tinggi dan dampak fatal yang ditimbulkannya pada kesehatan ternak dan produktivitas peternakan, penanganan black leg atau kaki hitam ini menjadi sangat penting. Pada sapi, infeksi black leg biasanya bersifat endogen, di mana lesi dapat terbentuk tanpa adanya luka. Meskipun begitu, beberapa kasus dapat dipicu oleh memar atau aktivitas fisik berlebihan. Black leg biasanya menyerang sapi dari jenis sapi potong yang sehat dan sedang dalam masa pertumbuhan. Pada wabah yang terjadi, beberapa kasus baru dapat muncul setiap hari dalam beberapa hari berturut-turut. Kasus paling umum terjadi pada sapi berusia 6-24 bulan, tetapi anak sapi berusia 6 minggu atau sapi berusia 10-12 tahun juga bisa terpengaruh. Penyakit ini biasanya terjadi di musim panas dan musim gugur, dan jarang ditemukan di musim dingin. Pada domba, infeksi biasanya disebabkan oleh luka yang terjadi karena aktivitas seperti pencukuran, pemotongan ekor, atau pengebirian, dan memiliki tingkat kematian yang sama mendekati 100%. Seperti di Selandia Baru contohnya, penyakit ini lebih sering terlihat pada domba. Penyebaran black leg atau kaki hitam ini tidak selalu disertai dengan tanda-tanda awal, sehingga hewan yang terinfeksi seringkali ditemukan sudah dalam kondisi parah atau bahkan sudah mati. Penyakit ini juga sulit dideteksi karena gejalanya yang serupa dengan penyakit lainnya, seperti pembekakan dan cedera otot. Oleh karena itu, peternak membutuhkan metode pencegahan yang efektif serta langkah-langkah diagnosis yang cepat dan akurat untuk mencegah wabah lebih lanjut. Tantangan lainnya adalah beberapa vaksin black leg yang tersedia mungkin tidak sepenuhnya efektif di beberapa daerah karena spektrum antigen yang terbatas. Biasanya penyakit ini muncul tiba-tiba dan beberapa hewan dapat ditemukan mati tanpa adanya tanda-tanda awal. Gejala awal termasuk kencang parah, terutama pada kaki bagian belakang, dan penurunan aktivitas yang signifikan. Demam mungkin juga terjadi pada awalnya, tapi suhu tubuh bisa kembali normal atau bahkan menurun ketika gejala klinis lebih jelas muncul. Pembekakan khas yang terasa berisi udara atau crepitus biasanya berkembang di bagian tubuh seperti pinggul, bahu, atau leher, yang pada awalnya terasa panas dan sakit. Dalam beberapa kasus langka, lidah hewan juga bisa terkena dan menonjol keluar. Seiring berkembangnya penyakit, pembekakan akan membesar dan terdapat suara crepitus saat ditekan, serta kulit menjadi dingin dan kurang sensitif karena suplai darah yang berkurang. Tanda klinis umum lainnya termasuk kelemahan dan tremor, serta kematian yang biasanya terjadi dalam waktu 12-48 jam. Pada beberapa sapi, lesi terbatas pada miokardium dan diafragma, dengan gejala seperti gangguan pernafasan dan gesekan perikardial. Berikut merupakan beberapa dokumentasi dari kasus black leg atau kaki hitam yang menyerang sapi. Seperti pada gambar di sebelah kiri kita, di sini kita melihat seekor anak sapi yang telah pulih setelah semua jaringan nekrotiknya diangkat. Setelah jaringan nekrotik ini diangkat, tubuh anak sapi akan memulai proses penyembuhan. Ini melibatkan regenerasi jaringan yang sehat serta perbaikan dan pembentukan jaringan baru di area yang sebelumnya terinfeksi.
Prosedur pengangkatan jaringan yang terinfeksi ini tentunya sangat penting dalam proses penyembuhan, dan anak sapi ini juga sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang baik. Lalu pada gambar di sebelah kanan, kita juga dapat melihat kasus kaki hitam pada sapi. Fokuskan perhatian pada karakteristik warna hitam yang mencolok pada otot. Terlihat pula bahwa otot tersebut mengalami nekrosis atau matinya jaringan di otot tersebut, ditandai dengan penampilan yang kering dan juga terdapat gelembung gas kecil yang muncul di dalam jaringan otot. Hal ini menunjukkan bahwa adanya infeksi Clostridium cerevisiae yang menyebabkan kerusakan pada jaringan otot. Baik, adapun upaya pencegahan menyebarnya wabah penyakit ini yaitu yang pertama, vaksinasi rutin. Menggunakan vaksin multivalen yang menggantung Clostridium cerevisiae dan jenis Clostridium lainnya seperti Clostridium septicum dan Clostridium novi pada sapi dan domba. Vaksinasi sebaiknya dimulai sejak usia 2 bulan, diikuti dengan booster tahunan sebelum masa beresiko atau musim semi atau awal musim panas. Yang kedua, pemindahan ternak dari area terdampak. Nah, dalam kasus wabah, tentunya ternak yang belum terinfeksi sebaiknya dipindahkan dari area yang terdampak untuk meminimalisir penyebaran bakteri atau wabah tersebut. Selain itu, bangkai dari hewan yang terinfeksi juga harus dimusnahkan secara aman, bisa dengan cara dibakar atau dikubur dalam-dalam agar tidak mencemari tanah lebih lanjut dan menyebabkan penyebaran wabah lebih cepat. Lalu yang ketiga ada pengobatan profilaksis dengan antibiotik. Dalam kasus wabah-wabah seperti ini, tentunya pemberian antibiotik seperti penisilin pada ternak yang berisiko dapat membantu mencegah infeksi lebih lanjut. Tindakan ini dapat dilakukan selama 14 hari setelah vaksinasi darurat untuk mengurangi resiko infeksi baru. Lalu dengan pemeriksaan dan diagnosis akurat. Pemeriksaan laboratorium dengan metode kultur anaerobik dan identifikasi biokimia penting untuk memastikan diagnosis. Ultrasonografi juga dapat mendeteksi adanya gas pada jaringan otot yang terinfeksi dan membantu diagnosis. Lalu ada tes PCR dan juga antibody fluorescent juga bisa menjadi pilihan cepat dan akurat untuk mendeteksi keberadaan Clostridium cerevisiae. Baik, adapun kesimpulannya adalah black leg atau kaki hitam merupakan penyakit fatal yang mengancam ternak, terutama sapi potong yang sehat dan muda. Penyakit ini disebabkan oleh Clostridium cerevisiae yang sporanya dapat bertahan lama di lingkungan dan aktif kembali dalam kondisi tertentu. Pencegahan yang efektif melibatkan vaksinasi rutin, pemindahan ternak dari area terinfeksi, serta pengobatan antibiotik pada situasi wabah. Dengan diagnosis yang cepat dan tindakan pencegahan yang tepat, angka kematian dapat ditekan sehingga mengurangi kerugian yang dialami oleh peternak. Baik, berikut merupakan referensi-referensi yang saya gunakan dalam membuat video ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.